Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita mulai ya teman-teman semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dian dan teman-teman. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami Oke, saya ulangi. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai analisis strategi pada perusahaan PT Astra Honda Motor. Bisa di next. Kayak anggota kelompok 3 sendiri terdiri dari Siti Julika, Sri Nurhayati, Adiani Khoirunisa, Mazidatul Farhah, dan Husnul Latifah Maisaroh. Oke, untuk selanjutnya langsung saja ke pemaparan materi. Next. Oke, yang pertama ada profil dari PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor merupakan produsen sepeda motor terbesar di Indonesia. Perusahaan ini pertama kali didirikan dengan nama PT Federal Motor pada tanggal 11 Juni 1971 dengan kepemilikan saham mayoritas oleh PT Astra Internasional. Pada awal berdirinya, perusahaan ini masih mengimpor komponen sepeda motor dari Jepang yang berupa CKD atau Completely Compound. Produk pertama yang dirakit oleh perusahaan ini adalah tipe bisnis yaitu S90Z. Produk dari perusahaan ini dapat diterima oleh konsumen sejak tipe pertama dijual ke pasaran sebanyak 1.500 unit. Terbukti dengan adanya permintaan dari konsumen yang semakin melonjak pada tahun berikutnya, yaitu sebanyak 3.000 unit. PT Federal Motor akhirnya memproduksi berbagai komponen sepeda motor Honda. Pada tahun 2001, perusahaan mulai memproduksi komponen otomotif mulai dari anak perusahaan, dimulai dengan membangun anak perusahaan yang memproduksi komponen-komponen dasar seperti rangka, roda, knalpot, dan sebagainya dengan label PT Honda Federal pada tahun 1974. 5 tahun berselang, perusahaan kemudian mendirikan PT Showa Manufacturing Indonesia yang khusus memproduksi peredam kejut. Selanjutnya, pada tahun 1984, berdirilah PT Honda Astra Engine Manufacturing yang memproduksi mesin sepeda motor. Pada tahun 1990, perusahaan masih terus mengembangkan produksi komponen dengan membangun kembali anak perusahaan yang bernama PT Federal Izumi M Manufacture. Pada anak perusahaan ini khusus memproduksi piston. Nah, ini ada beberapa penghargaan-penghargaan yang setelah diterima oleh PT Astra Honda Motor. Yang pertama ada Indonesia Best Brand Award, ada Indonesia Most Admired Companies 2012, Top Brand 2013, Motorport Award 2012, dan lain-lain, sampai ada penghargaan dari Indonesia Brand Champion 2012. Next. Nah, selanjutnya ada visi dan misi dari PT Astra Honda Motor. Visi dari PT Astra Honda Motor sendiri ini ada AHM ingin menjadi pemimpin pasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen, dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Misinya sendiri ada menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan terbaik. Next. Nah, ini ada analisis strategi dari PT Astra Honda Motor. Yang pertama ada event yang bisa di next. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini adalah hasil perhitungan IV matrik pada perusahaan pada PT Astra Honda Motor. Berdasarkan perhitungan dari IV matrik tersebut, dapat dilihat bahwa PT Astra Honda Motor memiliki total skor peringkat sebesar 3,08, lebih besar dari skor peringkat rata-rata IV matrik yang hanya sebesar 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa PT Astra Honda Motor merespon dengan baik terhadap kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam perusahaan. Dari IV matrik ini juga dapat
dilihat bahwa peluang terbesar dari PT Astra Honda Motor adalah pada citra dan brand perusahaan yang kuat serta kualitas produk yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan di mana produk dari PT Astra Honda Motor sudah dikenal dan digunakan oleh banyak masyarakat, baik karena citra dan brand perusahaan yang kuat maupun dari kualitas yang terbaik. Sedangkan kelemahan terbesar dari PT Astra Honda Motor adalah pada promosi yang kurang atraktif dan terbatas. Dari beberapa referensi menyebutkan bahwa promosi yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor dirasa kurang getol dan masih kalah dengan promosi yang dilakukan oleh kompetitor-kompetitornya. Sehingga promosi dari PT Astra Honda Motor perlu untuk ditingkatkan lagi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada EV Matrix dari PT Astra Honda Motor. Untuk EV Matrix sendiri ini merupakan salah satu alat analisis strategi alternatif yang digunakan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor eksternal perusahaan dan menganalisis seberapa besar pengaruh eksternal tersebut terhadap kondisi perusahaan. Untuk faktor-faktor eksternal ini berupa peluang dan ancaman dari sebuah perusahaan PT Astra Honda Motor. Untuk menghitung matriks ini, perusahaan perlu menentukan bobot setiap faktor yang telah diidentifikasi, di mana bobot ini nilainya berkisar antara 0, di mana itu dianggap tidak penting, sampai dengan 1 yang dianggap sangat penting. Dan total bobot sendiri nanti ketika dijumlahkan, jumlahnya harus 1. Berdasarkan perhitungan EV Matrix dari PT Astra Honda Motor, dapat diambil kesimpulan bahwa PT Astra Honda Motor memiliki total skor perikat sebesar 2,63, lebih besar dari skor perikat rata-rata EV Matrix yang sebesar 2,5. Hal ini menunjukkan bahwa PT Astra Honda Motor merespon dengan baik terhadap peluang dan ancaman yang ada. Dari EV Matrix di atas, kita juga dapat melihat bahwa peluang terbesar dari PT Astra Honda Motor ada pada perkembangan teknologi yang semakin canggih dengan skor peringkat sebesar 0,45. Perkembangan teknologi yang semakin tinggi membuat perusahaan semakin getol untuk melakukan produksi, karena dengan teknologi yang canggih, perusahaan dapat meminimalisir biaya dan proses produksi tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Sedangkan tantangan terbesar berada pada kondisi di mana terdapat persaingan produk yang ketat dari para kompetitor, yakni sebesar 1,00. Sekarang ini banyak perusahaan pesaing Honda yang mengeluarkan produk kendaraan mereka dengan berbagai macam bentuk dan varian yang menarik perhatian masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini persaingan produk yang ketat dari para kompetitor menjadi tantangan yang paling utama bagi PT Astra Honda Motor. Yang selanjutnya ada CPM. Untuk CPM ini merupakan salah satu alternatif alat analisis strategi yang digunakan perusahaan untuk melakukan pengembangan bisnis. Dengan adanya CPM Matrix, perusahaan juga dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing dalam hubungannya dengan posisi strategis produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, dari kompetitif profile matrix di layar dapat diketahui bahwa Honda memiliki tingkat perhitungan yang paling besar, yakni sebesar 3,15, sedangkan Yamaha dan Suzuki masing-masing sebesar 3,05 dan 2,80. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Honda merupakan perusahaan yang paling baik dalam merespon peluang dan ancaman yang ada. Honda unggul dalam kualitas produk dan ekspansi global. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya yaitu SWOT Matrix. Matrix SWOT merupakan salah satu alat analisis strategi alternatif yang digunakan untuk membantu mencocokkan kondisi internal perusahaan dengan kondisi eksternal perusahaan. Dalam matrix SWOT ini, manajer dapat mengembangkan 4 strategi yang dapat dipakai perusahaan, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. SO strategi itu mengembangkan produk sepeda motor berteknologi berkualitas tinggi yang irit dan kencang. Terus WO strategi itu meningkatkan ekspor tenaga
negara-negara berkembang dengan gencar melakukan promosi dan pengembangan desain produk W3, W4, W5, O2, O5, O7. Selanjutnya yang kedua, melakukan peningkatan produksi dalam jumlah yang banyak, S3, S6, S7, O2, dan O5, O6. Sedangkan WO strategis meningkatkan kepercayaan dari Honda, Japan Group untuk kelancaran mendapatkan pasokan bahan baku W6, O4. Yang ketiga, semakin meningkatkan citra baik perusahaan di berbagai kalangan, S1, S5, O7. Kalau WO strategis menetapkan harga eceran tertinggi dari W1, W2, O1, O3, O6. Next. Next. Selanjutnya, ST strategis. Yang pertama, menciptakan inovasi produk baru dari S2, S4, S5, S6, T1, T4. Kalau WT strategis selalu mengembangkan desain produk dari waktu ke waktu untuk mengurangi kesan kurang modis dan ketinggalan zaman. Itu dari W5, W6, dan T1, T4. Yang kedua tuh ST strategis semakin menarik simpati masyarakat dengan menerapkan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Itu dari S1 dan T2. Sedangkan WT strategis itu melakukan promosi yang lebih menarik untuk menarik pangsa pasar. Itu dari W3, W4, T2. Yang ketiga, ST strategis menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga dari pesaing. Cost leader ini dari S3, S7, T3, T5, sedangkan WT strategis memproduksi mesin dalam negeri itu dari W1, W2, T3, T5. Next. Selanjutnya BCG Metric. Nah, PT Astra Honda Motor AHM menguasai market share sebesar 77,68% pasar sepeda motor pada semester tahun 2021 berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. Total penjualan tercatat 3.928.788 unit. Datanya yang dari pabrik dari Honda terjual 39,287,88, presentasinya 77,68%. Sedangkan Yamaha terjual 1,063,866, presentasi 21,4%. Sedangkan Kawasaki terjual 43,540, presentasi 0,86%. Sehingga BGG Maastricht untuk PT Astra Honda Motor adalah sebagai berikut. Seperti ini. Next. Nah, berdasarkan matrik BCG, posisi PT Astra Honda Motor berada pada posisi STAR yang menunjukkan bahwa posisi PT Astra Honda Motor berada pada pertumbuhan tinggi dan pasar tinggi. Kategori ini memiliki peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan probabilitas bagi organisasi. Divisi dengan pangsa pasar relatif yang tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi seharusnya menerima investasi yang besar untuk mempertahankan dan memperkuat posisi dominan mereka. Kategori ini adalah pemimpin pasar, namun bukan berarti akan memberikan arus kas positif bagi perusahaan. Strategi yang dapat diambil adalah mempertahankan posisi STAR tersebut melalui beberapa langkah, seperti kualitas produk, meningkatkan inovasi, dan mempertahankan kualitas produk sepeda motor Honda sehingga respon pasar terhadap produk Honda semakin baik. Yang kedua, kualitas pelayanan, memperbaiki kualitas pelayanan dari berbagai sisi untuk memberikan kenyamanan bagi pembeli, baik untuk pelayanan pada saat membeli maupun pelayanan purna jual. Yang ketiga, komunikasi pemasaran, meningkatkan komunikasi pemasaran sehingga brand ini image atau citra merek dari produk Honda tetap tertanam di benak konsumen. Yang keempat ini jaringan distribusi.
itu memperluas jaringan distribusi dari sepeda motor Honda dengan penambahan dealer-dealer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah GSM Metric. GSM Metric adalah Grand Strategy Metric yang merupakan langkah yang tepat dalam proses pengembangan strategi. Dalam metrik ini didasarkan pada dua dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Dalam metrik Grand Strategy mempunyai 4 kuadran yang mewakili keadaan suatu perusahaan. Antara lain, terdapat kuadran 1 yang mewakili perusahaan dengan pertumbuhan pasar yang tinggi dan posisi kompetitif yang kuat. Lalu yang kedua yaitu ada kuadran 2. Kuadran 2 perlu mengawasi pendekatan mereka saat ini terhadap pasar secara serius. Meskipun industri mereka tumbuh, mereka tidak mampu untuk bersaing secara aktif. Lalu ada kuadran 3. Kuadran 3 bersaing dalam industri yang tumbuh dengan lambat dan memiliki posisi kompetitif yang lemah. Lalu yang terakhir yaitu kuadran 4. Perusahaan memiliki posisi kompetitif yang kuat dalam industri yang tumbuh lambat. Lalu dapat dilihat pada layar yaitu adalah grafik dari GSM Metric. Berdasarkan metrik di samping, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan Honda berada di antara kuadran 1 dan kuadran 4. Hal ini disebabkan karena pasar sepeda motor berkembang dengan sangat pesat. Dengan keseluruhan fasilitas ini, perusahaan Honda Motors saat ini memiliki kapasitas produksi 5,8 juta unit sepeda motor per tahunnya. Untuk permintaan pasar sepeda motor di Indonesia yang terus meningkat. Untuk itu, pihak manajemen perlu fokus pada pasar yang ada saat ini dengan melaksanakan sesuai strategi seperti pengembangan pasar atau pengembangan produk. Next. Lalu yang selanjutnya adalah IM Matrix. IM Matrix ini dikembangkan dari model General Electric. Parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Metrik ini dibedakan menjadi 9 sel strategi 16 perusahaan, tetapi pada prinsipnya ke-9 sel itu dapat dikelompokkan menjadi 3 strategi utama, yaitu yang pertama ada growth strategi, merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri atau upaya diverifikasi. Lalu yang kedua ada stability strategi, adalah strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah strategi yang telah diterapkan. Lalu yang ketiga adalah Rajman strategi adalah usaha memperkecil mengurangi usaha yang dilakukan perusahaan. Dapat dilihat pada layar, yaitu ada grafik IM Matrix. Berdasarkan IM Matrix di atas, faktor internal merupakan metrik IV yang diperoleh dari skor terbobot 3,08, sedangkan hasil analisis faktor eksternal menggunakan metrik EV yang diperoleh skor terbobot sebesar 2,63. Lalu PT Astra Honda Motor menempati posisi pada sel keempat. Strategi yang dapat diambil dari posisi sel adalah strategi growth dan bull berupa strategi intensif atau market penetration, market development, dan product development, dan strategi integrasi. Oke, next. Lalu yang selanjutnya adalah space metric. Space metric merupakan metrik yang digunakan untuk menentukan strategi yang sesuai dengan bagi suatu perusahaan, yakni dengan melakukan strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif. Next.
Dalam slide metrik, teman-teman bisa lihat terdapat tabel yang terdiri dari analisis internal yang memiliki rata-rata finansial sebesar 6, lalu ada analisis eksternal yang sebesar min 4, lalu ada analisis internal rata-rata kompetitif position sebesar negatif 4,25, lalu analisis eksternalnya rata-rata industri position sebesar 6. Lalu kita dapat lihat koordinat vektor direksional sebagai berikut, yaitu ada sumbu X sebesar min 4, lalu ditambah dengan 6 sama dengan 2. Lalu untuk sumbu Y 4,25, lalu menghasilkan 1,75. Berdasarkan kuadran spread metrik, diketahui bahwa strategi yang tepat pada PT Astra Honda Motor adalah strategi agresif. Adapun karakteristik dari strategi agresif adalah agresif yang meliputi memanfaatkan peluang, lalu yang kedua mengatasi kelemahan, lalu yang ketiga menghindari ancaman. Untuk strategi intens, strategi ini meliputi intensif atau penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Lalu untuk integrasi, yaitu ke depan, ke belakang, dan horizontal. Untuk diverifikasi, meliputi konsentris, horizontal, konglomerasi, yang langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan strategi vertical integration, lalu ada market penetration, lalu market development, product development, dan diversification. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah ISM-PM. Nah, ISPM ini adalah merupakan metrik yang digunakan untuk mengevaluasi strategi alternatif berdasarkan inputan faktor internal dan eksternal. Next. Dapat dilihat terdapat tabel dari GSM untuk perusahaan PT Honda Astra Motor yang terdiri dari opportunities dan threats dengan total 1. Lalu untuk key factor untuk strength dan weakness memiliki total untuk weak sendiri totalnya 1. Berdasarkan perhitungan TAS yang dilakukan untuk dua alternatif dalam GSPM diperoleh hasil untuk market development sebesar 5,03 dan product development sebesar 5,66, sehingga alternatif strategi yang efektif untuk dijalankan oleh perusahaan PT Astra Honda Motor adalah product development. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Selanjutnya, kami dari kelompok 3 akan membuka termin diskusi yang terdiri dari 3 orang penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, yang pertama, ini udah ada Valentina. Silakan, Valentina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana strategi yang dilakukan oleh PT AHM agar produksi motornya tetap berjalan pada saat pandemi COVID-19, sehingga PT AHM dapat dikatakan berhasil dalam mengatasi ancaman atau tantangan dalam bisnisnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Valen atas pertanyaannya. Dimohon untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, untuk selanjutnya ada Riana. Kepada Riana dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh kelompok 3 bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh PT Astra Honda Motor itu adalah masih lemahnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan.
Nah, kira-kira apa saja yang menyebabkan lemahnya kegiatan promosi tersebut dan evaluasi apa aja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih untuk Riana. Sama seperti Valentina, dimohon untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dari ini baru ada 2 penanya dari teman-teman. Apakah ada yang akan ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada, kami dari kelompok 3 mohon meminta waktunya sebentar untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, dari kelompok 3, apakah sudah menemukan jawabannya? Untuk dari anggota kelompok 3, apabila sudah menemukan jawabannya, bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Valen. Tadi pertanyaannya adalah strategi yang dilakukan oleh PT AHM agar produksi motornya tetap berjalan pada saat pandemi COVID-19 sehingga PT AHM dapat dikatakan berhasil mengatasi ancaman atau tantangan dalam produksinya. Nah, menurut kelompok kami, hal yang perlu dilakukan oleh PT AHM yaitu dengan melakukan pengaturan kegiatan produksi dengan minimal operation, misalnya dengan mengurangi limit produksi, mengatur shift karyawan, dan yang paling penting poinnya adalah agar bisnis ini tetap dapat berjalan. Selain itu, AHM juga memberikan protokol kesehatan yang ketat seperti pengecekan suhu tubuh semua karyawan, social distancing, dan pengaturan kegiatan lainnya seperti meeting karyawan yang jika memungkinkan bisa dilakukan secara virtual atau telekonferensi. Selain itu, raksasa roda 2 asal Jepang ini juga memperhatikan gizi karyawannya dengan makanan atau tambahan vitamin lainnya. Seperti itu. Apakah dari Valen bisa diterima? Bisa diterima. Terima kasih kelompok 3 atas jawabannya. Oke, dari teman-teman sendiri, dari teman-teman yang lain, apakah ada tambahan atau sanggahan untuk pertanyaan dari Valen? Apabila ada tambahan atau sanggahan, kami persilahkan. Oke, sepertinya cukup ya teman-teman. Untuk selanjutnya dari anggota kelompok 3, apabila sudah menemukan jawaban atas pertanyaan Riana, kami persilahkan untuk menjawab.
Oke, kepada anggota kelompok 3, apabila sudah menemukan jawaban atas pertanyaan Riana, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Riana. Baik, izin masuk, izin menjawab pertanyaan dari Riana. Dijelaskan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi oleh PT
Astra Honda Motor adalah masih lemahnya kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Kira-kira apa yang menyebabkan lemahnya kegiatan promosi tersebut dan evaluasi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi hal tersebut? Menurut kelompok kami, lemahnya promosi itu karena AHM sendiri atau Astra Honda Motor masih terfokus pada peningkatan kualitas produk yang sama dan peningkatan citra brand perusahaan. Lalu untuk evaluasinya sendiri yaitu untuk sekarang ini Astra Honda Motor sudah terlihat mulai melakukan promosi yang semakin aktif. Seperti yang bisa kita lihat di TV atau di baliho atau di internet sudah terdapat banyak produk dari Astra Honda Motor yang terpasang. Begitu jawaban dari kelompok kami. Apakah jawaban dari kami sudah dipahami, Riana? Alhamdulillah sudah dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan pada kelompok 3. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya silakan kepada kelompok yang selanjutnya. Mungkin dari kelompok 3 ini Saskinya. Makasih. Oke, baik. Ini Saskinya udah kelihatan ya di teman-teman ya. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat kelompok 3. Dan sekarang persilahkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan presentasi mengenai analisis manajemen strategi oleh perusahaan Toyota Motor Corporation. Mungkin next. Oke, sebelumnya perkenalkan kelompok 4 yaitu ada Rosdianti, kemudian Luluk Nur Afida, kemudian Lisa Afiatunihlah, kemudian Ovi Arti Ratna Delvia, dan juga ya saya sendiri Riana Arum Santi sebagai moderator. Mungkin untuk pemaparan di slide selanjutnya mungkin bisa langsung saja dipaparkan oleh teman saya ya. Mungkin next ya. Kepada teman saya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi kelompok 4 di sini mengambil perusahaan Toyota Motor Corporation atau TMC yang merupakan sebuah perusahaan mobil yang bermula di Jepang yang pusatnya di Toyota IC. Saat ini Toyota merupakan salah satu pabrikan penghasil mobil terbesar di dunia. Di samping produksi mobil, Toyota juga memberikan pelayanan finansial dan juga membuat robot. Toyota Motor Corporation didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik tenan otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Toyota sendiri didirikan oleh Sakichi Toyoda yang berasal dari sebuah industri tekstil. Next. Selanjutnya yaitu mengenai visi dan misi perusahaan Toyota.
Untuk visinya yaitu menjadikan perusahaan otomotif yang paling sukses dan dihormati di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan. Selanjutnya yaitu mengenai visi perusahaan Toyota. Yang pertama yaitu secara berkesinambungan menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang terbaik. Yang kedua yaitu mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Yang ketiga yaitu memperkuat kolaborasi dengan produsen, dealer utama dan dealer-dealer melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek, misalnya pemenuhan peraturan lingkungan dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu ada analisis faktor internal dan eksternal. Nah, di sini yang pertama ini ada EVE Matrix Toyota Motor Corporation. Nah, di mana faktor-faktornya ini ada peluang dan ancaman. Untuk peluang di sini yang pertama ada industri otomotif berkembang secara global. Terus yang kedua, memenuhi kebutuhan pasar domestik dan luar negeri. Yang ketiga, membuat terobosan dari segi pengembangan produk maupun proses operasional untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, hybrid car market yang semakin berkembang. Yang kelima, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Kemudian faktor ancamannya ada yang pertama, banyaknya kompetitor. Dua, konsumen semakin selektif dalam memilih produk yang akan dibeli sesuai dengan tren di kalangan masyarakat. Yang ketiga, adanya persaingan pasar bukan hanya pasar domestik tetapi juga pasar global. Yang keempat, kenaikan harga minyak dunia. Yang kelima, bencana alam dapat mempengaruhi struktur produksi. Nah, dapat dilihat ya teman-teman di layar di sini ada bobot dan peringkat serta skornya. Nah, untuk skor di sini didapat dari perkalian antara bobot dan peringkat. Nah, dari tabel EVE Matrix Toyota Motor Corporation ini dapat disimpulkan bahwa total eksternal faktor Toyota ini sebesar 2,87, di mana angka ini melebihi nilai rata-rata yaitu 2,5, yang artinya Toyota ini cukup bagus dalam merespon berbagai peluang yang ada dan dapat mengatasi berbagai ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada EV Matrix Toyota Motor Corporation. Nah, di sini faktor-faktornya ada kekuatan dan kelemahan. Untuk faktor kekuatan yang pertama ada posisi pasar yang kuat dan pengakuan merek. Yang kedua, varian harga terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, pengembangan produk Toyota yang inovatif dan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar. Yang keempat, brand image yang sangat kuat dan diingat oleh konsumen. 5, dealer-dealer pemasaran sudah banyak tersebar. 6, varian model dan jenis produk Toyota dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk faktor kelemahannya ada 6 di sini. Yang pertama, perbedaan harga produk yang signifikan antara satu negara dengan negara lainnya. 2, alokasi sumber daya yang buruk dibandingkan dengan pesaing. 3, pergantian teknologi yang sangat dinamis. 4, penarikan produk yang dapat mempengaruhi citra merek. 5, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat mendukung semua dealer yang ada. 6, proses monitoring tidak berjalan efektif dan efisien. Untuk bobot peringkat skornya dapat dilihat di tabel ya teman-teman. Untuk skornya di sini bisa dicari dari perkalian antara bobot dan peringkat. Nah, untuk kesimpulan dari tabel EV Matrix di sini dapat diketahui bahwa total skornya ini 2,73 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai di sini melebihi nilai rata-rata ya teman-teman, yaitu 2,5, yang artinya Toyota ini berada di atas level rata-rata, di mana artinya posisi pengendalian internalnya kuat dan mampu memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mengatasi kelemahan yang ada. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai CPM Metric. CPM Metric ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing dalam hubungannya dengan posisi strategis produk atau jasa yang ditawarkan. CPM ini berisi mengenai faktor penentu keberhasilan perusahaan, yang mana faktor ini harus dilakukan dengan baik agar perusahaan mencapai kesuksesan yang ada di dalam industrinya. Berdasarkan CPM Metric oleh perusahaan Toyota ini, ada beberapa faktor keberhasilan, yaitu yang pertama kualitas produk, iklan, daya saing harga, customer service, inovasi,
posisi keuangan, loyalitas konsumen, citra merek, manajemen, dan yang terakhir yaitu partnership. Untuk pesaingnya, kelompok kami mengambil dari perusahaan Daihatsu dan Mitsubishi. Dalam pemberian rating ini, CPM Metric menggunakan bobot rating 1-4, yang mana angka 1 ini menandakan mengenai kelemahan terbesar perusahaan, kemudian angka 2 ini mengenai kelemahan sedang yang dilakukan oleh perusahaan, terus yang ketiga yaitu mengenai kekuatan sedang perusahaan, dan yang terakhir yaitu bobot 4, yaitu yang berisi mengenai kekuatan terbesar perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa CPM Metric ini Toyota memiliki bobot 3,27, yang artinya Toyota ini membuktikan bahwa perusahaan ini masih mampu bersaing di pasar global. Next. Selanjutnya yaitu analisis strategi. Yang pertama yaitu ada SWOT. SWOT ini adalah analisa sebagai alat perencanaan strategis untuk mengevaluasi strength, weakness, opportunity, dan threat yang terdapat dalam suatu proyek atau dalam bisnis perusahaan. Yang pertama yaitu ada strategi SO, yaitu daftar kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada di dalam perusahaan Toyota. Yang pertama yaitu inovasi terhadap pengembangan produk identity, yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas mesin setiap tahunnya, yang ketiga pemberian beasiswa sampai dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pada fasilitas, dan yang terakhir yaitu Toyota dapat memenuhi keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan penumpang dengan kapasitas besar dan dapat diandalkan untuk Yang selanjutnya yaitu strategi WO, yang merupakan daftar untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluang yang ada. Dalam perusahaan Toyota yang dilakukan yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, yang kedua yaitu melakukan proses monitoring yang lebih efektif dan efisien dengan sistem CATI atau komputer asisten telepon interview, dan yang terakhir yaitu menjaga dan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna produk Toyota dengan meningkatkan monitoring terhadap tingkat kepuasan konsumen. Next. Selanjutnya yaitu ada strategi ST, yang merupakan daftar kekuatan untuk menghindari ancaman. Yang dilakukan pada perusahaan Toyota yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan yang tinggi terhadap konsumen Toyota, yang kedua meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, yang ketiga mengambil berbagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kepuasan konsumen, yang keempat yaitu meningkatkan kapasitas produksi pabrik di Indonesia, yang keempat yaitu memiliki basis produksi mesin Toyota, yaitu Hilux, inovasi, dan Fortuner, dan yang terakhir, melakukan ekspor lebih dari 118.000 mobil buatan Indonesia pada lebih dari 70 negara Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah. Dan yang terakhir yaitu ada strategi WT, yang merupakan daftar untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman. Pada perusahaan Toyota yang dilakukan yang pertama yaitu meningkatkan inovasi produk baru, yang kedua yaitu dari segi layanan untuk tingkat kepuasan masyarakat dengan memberikan diskon dalam proses negosiasi, dan yang terakhir yaitu memberikan fasilitas lengkap pada ruang tunggu bengkel Toyota dalam melakukan monitoring pada seluruh dealer di wilayah Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya BCG Matrix. BCG Matrix adalah matriks yang berguna untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan dan investasi. Matriks ini terbagi berdasarkan 4 pasar dan 4 kuadran, yaitu kuadran Cascos, lalu ada stars, question marks, dan yang keempat kuadran dogs. BCG Matrix Motor Corporation terletak pada kuadran 2, yaitu kuadran star. Dalam kuadran ini membuktikan bahwa Toyota berada pada pangsa pasar tinggi dan pertumbuhan tinggi atau persaingan tinggi. Tercatat sesuai dengan data pertumbuhan penjualan grup Astra ditopang dari 2 merek besar, yakni Toyota dan Daihatsu. Toyota sendiri mengontribusi penjualan tertinggi
hingga 115.903 unit atau 63,12% dari total penjualan Astra. Next. Perusahaan pada kuadran 2 ini memiliki potensi untuk pertumbuhan pendapatan yang tinggi karena memiliki pangsa pasar yang tinggi dan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Strategi yang dapat dilakukan adalah strategi pertahanan atau hold dan pertumbuhan atau growth. Melalui integrasi ke depan ke belakang atau menjaga hubungan baik dengan para pemasok dan perantara, dan horizontal atau menjaga hubungan dengan para kompetitor, penetrasi pasar, dan pengembangan produk. Next. Lalu selanjutnya GSM Matrix. GSM Matrix merupakan tahapan pencocokan atau matching stage pada proses formulasi strategi. Matriks ini didasarkan pada 2 dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Matriks Grand Strategi mempunyai 4 kuadran yang mewakili keadaan suatu perusahaan. Sesuai dengan skor EV dan IV Matrix, Toyota berada pada posisi kuadran 1, yang berarti mewakili perusahaan dengan pertumbuhan pasar yang tinggi dan posisi kompetitif yang kuat. Jika perusahaan Toyota berkonsentrasi pada pasar, maka pilihan strategi yang sesuai adalah pengembangan pasar. Sedangkan jika Toyota berkonsentrasi pada produk yang dimiliki saat ini, maka strategi pengembangan produk adalah strategi yang sesuai. Toyota berada di posisi kuadran 1, berarti mampu mengambil keuntungan dari peluang eksternal dalam beberapa area. Strategi kuadran 1 dapat mengambil risiko secara agresif ketika dibutuhkan. Hal ini cocok diterapkan oleh Toyota untuk terus dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu II Matrix. Internal External Matrix merupakan acuan yang digunakan meliputi acuan kekuatan yang dimiliki oleh internal perusahaan dan juga pengaruh dari eksternal perusahaan. Model ini digunakan untuk memperoleh strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. Terdapat 3 bagian penting yang mengidentifikasi keadaan strategi utama, yaitu pada region 1, ground strategi pada kolom 1, 2, dan 4. Pada region 2, stability strategi pada kolom 3, 5, dan 7. Dan pada region 3, retracement strategi pada kolom 6, 8, dan 9. Berikut ini adalah internal external matrix dari PT Toyota Motor Corporation. Dari hasil analisis di atas, nilai tertimbang dari IV dan EV matrix PT Toyota Motor Corporation atau TMC secara berturut-turut adalah 2,73 dan 2,87. Berdasarkan tabel IE matrix yang telah kelompok kami buat, dapat dilihat bahwa total EV terdapat pada Romawi 4, yang berarti EV dari PT Toyota Motor Corporation atau TMC berada pada posisi medium. Sedangkan EV dari PT Toyota Motor Corporation atau TMC menempati Romawi 2, yang berarti EV dari PT Toyota Motor Corporation atau TMC berada pada posisi average. Sehingga strategi yang tepat untuk diterapkan oleh PT Toyota Motor Corporation adalah ground strategi. Next. Yang selanjutnya yaitu space matrix. Matrix space digunakan untuk evaluasi posisi strategi. Matrix ini digunakan untuk menentukan posisi strategi perusahaan dan individu bisnis. Pendekatan analisis space berusaha untuk mengatasi keterbatasan metode-metode lainnya dengan menambahkan 2 dimensi lagi pada matrix. Setiap dimensi dilihat sebagai gabungan dari beberapa faktor yang dievaluasi secara terpisah. Dengan memasukkan sejumlah faktor, manajer dapat melakukan evaluasi alternatif strategi tertentu dari beberapa perspektif dalam posisi yang lebih baik untuk menentukan strategi yang dipilih. Analisis space terdiri dari 4 input variabel yang digunakan. Yang pertama yaitu kekuatan finansial, mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan finansial yang dimiliki perusahaan, seperti profitabilitas, likuiditas, aliran uang kas, skala ekonomi. Yang kedua yaitu kekuatan industri, mencakup ukuran-ukuran yang menunjukkan kekuatan industri atau bisnis perusahaan, seperti potensi pertumbuhan, kemampuan teknologi, produktivitas, dan intensitas kapital. Yang ketiga yaitu keunggulan bersaing,
mencakup ukuran-ukuran yang menggambarkan keunggulan bersaing yang dimiliki perusahaan, seperti kualitas produk, loyalitas pelanggan, pangsa pasar, utilitas kapital. Dan yang terakhir, kestabilan lingkungan, mencakup ukuran-ukuran yang mencerminkan kestabilan lingkungan perusahaan, meliputi perubahan teknologi, tingkat inflasi, hambatan masuk pasar, intensitas persaingan. Di samping merupakan tabel analisis matriks PES Toyota. Yang pertama, kekuatan keuangan. Terdiri dari ROI yang memiliki nilai 5,0, rasio likuiditas 5,0, modal kerja 5,0, arus kas 5,0, mudah keluar dari pasar 3,0, risiko dalam bisnis 3,0. Totalnya yaitu 26,0. Yang kedua yaitu kekuatan industri. Terdiri dari potensi pertumbuhan yang memiliki nilai 5,0, potensi keuntungan atau laba 5,0, stabilitas keuangan 5,0, pengetahuan teknologi 4,0, pemanfaatan sumber daya 4,0, produktivitas dan kapasitas 3,0. Totalnya yaitu 26,0. Yang ketiga yaitu stabilitas lingkungan. Terdiri dari perubahan teknologi yang memiliki nilai min 5,0, tingkat inflasi min 4,0, variabilitas permintaan min 4,0, kisaran harga produk yang bersaing min 3,0, hambatan masuk pasar min 3,0, tekanan kompetitif min 2,0, elastisitas harga dari permintaan min 2,0, dan totalnya min 23,0. Dan yang terakhir yaitu keunggulan bersaing. Terdiri dari saham perusahaan dengan nilai min 5,0, kualitas produk min 5,0, siklus hidup produk min 4,0, loyalitas pelanggan min 4,0, kapasitas kompetitif min 3,0, pengetahuan dan teknologi min 3,0, kontrol supplier dan distributor min 2,0. Totalnya yaitu min 6,0. Untuk rata-rata ES yaitu min 23/7 dari total stabilitas lingkungan dibagi jumlah stabilitas lingkungan. Hasilnya min 3,2. Untuk rata-rata CA yaitu min 26/7 dari total kekuatan bersaing dibagi jumlah kekuatan bersaing. Hasilnya yaitu min 3,7. Untuk rata-rata IS yaitu 26/6 hasil dari total kekuatan industri dibagi jumlah kekuatan industri. Dan yang terakhir rata-rata FS 26/6 dari total kekuatan keuangan dibagi jumlah kekuatan keuangan. Untuk perhitungan matriks PES, sumbu X yaitu min 3,7 ditambah 4,3 dari rata-rata CA ditambah rata-rata IS, hasilnya 0,6. Untuk sumbu Y yaitu min 3,2 tambah 4,3 dari rata-rata ES ditambah rata-rata FS, hasilnya 1,1. Next. Di samping ini adalah space metric dari PT Toyota Motor Corporation. PT Toyota Motor Corporation harus menjalankan strategi agresif. Kesimpulannya yaitu perusahaan Toyota kuat secara finansial dan memiliki keunggulan bersaing pada industri yang stabil dan sedang tumbuh. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk yang ketiga itu ada pemilihan strategi. Bisa di next. Oke, di sini ada QSPM, yang mana kepanjangan dari Quantitative Strategic Planning Metric atau QSPM. Nah, QSPM sendiri itu sebuah matriks yang digunakan untuk mengevaluasi alternatif berdasarkan inputan faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, kondisi eksternal internal perusahaan ini itu sangat diperlukan dalam penggunaan metode ini, sehingga dapat diputuskan pemilihan prioritas strategi mana yang akan digunakan sesuai dengan keadaan perusahaan. Next. Nah, di sini ada tahapan membuat matriks QSPM. Mungkin teman-teman juga udah paham, tapi mungkin ini bisa saya jelaskan lagi sedikit. Untuk tahapan yang pertama itu kita harus membuat daftar faktor internal dan juga faktor eksternal yang diambil dari matriks IV dan juga EV.
Yang kedua itu memberikan bobot pada masing-masing faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, bobot ini juga sesuai dengan yang ada di matriks IV dan juga matriks EV. Kemudian yang ketiga itu menuliskan alternatif strategi yang dihasilkan di dalam matriks SWOT sendiri. Kemudian yang keempat itu memberikan nilai attractiveness score atau AS pada masing-masing faktor. Nah, bila faktor yang bersangkutan itu ada pengaruhnya terhadap alternatif strategi yang sedang dipertimbangkan, yang berkisar itu antara nilai 1 sampai dengan nilai 4. Untuk nilai 1 sendiri itu tidak menarik, kemudian nilai 2 itu agak menarik, kemudian nilai 3 secara logis itu menarik, dan juga nilai 4 itu sangat menarik. Yang kelima kemudian menghitung total attractiveness score atau TAS. Nah, cara menghitung total attractiveness score atau TAS itu dengan cara mengalihkan bobot dengan nilai AS atau attractiveness score. Nah, total dari attractiveness score sendiri itu menunjukkan relatif attractiveness dari masing-masing alternatif strateginya. Kemudian yang terakhir itu menghitung nilai totalnya TAS pada masing-masing kolom QSPM. Untuk nilai terbesar itu menunjukkan bahwa alternatif menjadi pilihan utama, dan untuk nilai TAS yang terkecil itu menunjukkan bahwa alternatif strategi yang dipilih itu terakhir. Next. Nah, di sini ada tabel matriks QSPM. Ini ada opportunities atau peluang, kemudian threats atau ancaman, kemudian nanti yang ada di selanjutnya. Nah, ini mungkin bisa saya jelaskan yang di sini dulu. Mungkin ini opportunities atau peluang itu dengan bobot terbesar atau tertinggi itu ada di perusahaan Toyota itu membuat terobosan dari segi pengembangan produk maupun proses operasional untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di sini itu alternatif strateginya itu ada market development dan juga product development dengan seperti angka yang ada di tabel ini ya, teman-teman mungkin bisa lihat sendiri. Kemudian yang kedua itu ada ancaman. Untuk ancaman yang paling besar itu adalah perusahaan Toyota itu masih lemah di kompetitor. Jadi masih banyak kompetitor yang lebih unggul dari perusahaan Toyota. Oke, kemudian next. Oke, untuk total peluang dan juga ancamannya itu harus satu ya teman-teman untuk total bobotnya. Kemudian yang di sini itu ada strength atau kekuatan. Nah, strength di sini itu untuk bobotnya sendiri tidak ada yang paling besar, namun ada yang nilainya sama, yaitu yang pertama itu ada varian harga yang diambil atau yang diberikan oleh Toyota itu terjangkau oleh masyarakat. Next. Kemudian yang kedua itu profil brand yang diberikan oleh Toyota itu sangat kuat dan juga mudah diingat oleh perusahaan. Dan kemudian ada varian model Toyota dan jenis produk Toyota itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Oke, selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Nah, untuk kelemahan di sini itu sama seperti yang tadi, kekuatan tidak ada yang paling besar, cuman nilainya ada yang sama, yaitu yang pertama ada alokasi sumber daya yang buruk dibandingkan dengan para pesaing perusahaan Toyota. Kemudian besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat mendukung semua dealer yang ada. Dan proses monitoring itu tidak berjalan efektif dan juga efisien. Nah, untuk total dari strength dan juga weakness ini juga harus satu. Jadi nanti untuk total keseluruhan bobot itu totalnya 2. Kemudian untuk strategi market development dan juga product development itu dikalikan untuk AS-nya dan juga TAS-nya pada masing-masing strategi, yang mana nanti untuk masing-masing task dari market development itu dijumlah yang menghasilkan jumlah
6,57. Yang kemudian produk development juga dijumlah untuk tasnya itu kemudian menghasilkan sebesar 5,53. Berdasarkan perhitungan tas ini itu diperoleh bahwa market development itu lebih besar daripada produk development, yaitu sebesar 6,57, sedangkan produk development itu sebesar 5,53, sehingga alternatif market development itu dipilih menjadi alternatif strategi yang efektif untuk dijalankan oleh Toyota Motor Corporation. Oke, berdasarkan tadi slide-slide yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4, itu disimpulkan bahwa perusahaan Toyota itu mampu untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, serta perusahaan dapat menutupi kelemahan yang ada. Selain itu, juga mampu memanfaatkan peluang yang ada di sekitar sehingga dapat meningkatkan kemajuan. Dan juga perusahaan Toyota itu mampu bersaing dengan para kompetitornya dan mampu menjalankan strategi alternatif yang telah dianalisis yang tadi saya jelaskan gitu. Next. Oke, terima kasih. Tadi adalah paparan dari kelompok 4. Mungkin harapannya dari teman-teman bisa paham ya, bisa lebih paham setelah tadi dijelaskan oleh kelompok 3. Tapi bagi teman-teman yang belum paham atau masih ada pertanyaan, mungkin bisa saya buka ya satu termin pertanyaan untuk 2 penanya. Nah, teman-teman nanti bisa raise hand aja langsung. Mungkin dari 2 penanya yang ingin bertanya, saya persilahkan. Oke, sudah ada 2 penanya ya di sini. Mungkin dari Mbak Destia langsung saja untuk pertanyaannya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Riana atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi kan dijelaskan oleh kelompok 4, di bagian SBOT, bagian SO itu salah satunya Toyota memberikan beasiswa begitu ya. Nah, mengapa pemberian beasiswa ini termasuk dalam strategi SO? Kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa ditulis di kolom chat juga ya. Terima kasih. Kemudian untuk penanya kedua itu ada Mbak Naini. Mungkin silahkan Mbak Naini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suaraku udah masuk belum ya? Masuk, Mbak Naini. Iya. Sebelumnya mohon maaf ya, aku off cam karena lagi kurang enak badan. Gini, tadi kan telah seandainya nih udah dilakukan serangkaian analisis itu semua ya, dan telah didapatkan keputusan untuk langkah kedepannya, udah didapatkan strateginya gitu ya. Nah, tetapi apakah serangkaian analisis ini itu juga bisa secara bersamaan digunakan untuk mengambil strategi kedua atau plan B gitu ya? Karena kan pasti ada kemungkinan kegagalan untuk penerapan strategi yang pertama tadi. Nah, kalau jika bisa digunakan untuk menentukan plan B-nya atau strategi keduanya itu bagaimana cara menentukannya? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Naini atas pertanyaannya. Jangan lupa juga ya ditulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Terima kasih kepada 2 penanya yang sudah bertanya. Mungkin ini dari kelompok 4 meminta waktunya sedikit ya untuk berdiskusi sebentar untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Mungkin minta waktunya sebentar ya teman-teman.
Saya izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Destia. Bahwa dalam analisis SWOT bagian strategi SO itu salah satunya Toyota memberikan beasiswa. Mengapa pemberian beasiswa ini masuk dalam strategi SO? Jadi strategi SO ini merupakan strength opportunity yang mana perusahaan menggunakan kekuatan internal perusahaan sendiri untuk meraih peluang yang ada di luar perusahaan. Sehingga perusahaan Toyota ini mempunyai kekuatan berupa dana untuk memberikan beasiswa yang merupakan salah satu bentuk kepedulian pihak perusahaan terhadap masyarakat yang biasanya dikenal sebagai corporate social responsibility. Dan tujuan dari pemberian beasiswa ini untuk meningkatkan citra dari perusahaan Toyota, sehingga pemberian beasiswa ini masuk ke dalam SO strategis. Bagaimana Destia, apakah sudah bisa dipahami? Oke, Lolo sudah bisa dipahami. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Lulu yang udah menjawab dari pertanyaan Destia. Tadi Destia juga sudah paham. Tinggal satu pertanyaan lagi dari Naini. Mungkin dari kelompok 4 minta waktunya lagi ya untuk berdiskusi. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman.
Ya, mungkin dari kelompok kami izin masuk ya. Jadi untuk pertanyaan dari Naini tadi, apabila analisis itu sudah digunakan untuk keputusan langkah ke depan, namun secara bersamaan analisis tersebut itu gagal pada plan A. Nah, jika bisa, bagaimana cara menentukan plan B gitu ya. Mungkin dari kelompok kami, sepemahaman kami ya, dan maaf kalau misal salah untuk Naini. Jadi kan tadi juga di akhir sudah dijelaskan mengenai QSPM, karena QSPM sendiri itu merupakan matriks yang dibuat untuk mengevaluasi strategi alternatif manakah yang paling prioritas digunakan. Jadi kan nanti akhirnya itu di QSPM sendiri itu kan udah ada urutan, misal alternatif strateginya itu, misal kalau di sini kan ada dua, market development dan juga product development. Nah, itu kan udah diurutin kan, itu kan yang terbesar itu tadi market development. Nah, jadi dari segi pengembangan pasar itu merupakan strategi alternatif yang diambil oleh perusahaan Toyota. Nah, apabila kalau strategi tersebut itu gagal untuk dipakai di langkah ke depan, apabila market development-nya gagal, kita bisa pakai di yang product development yang di urutan kedua, karena mungkin sepemahaman kami, karena SPM sendiri kan juga sudah menentukan urutan alternatif strategi mana yang paling efektif. Jadi kalau misalkan strategi utamanya tidak efektif, mungkin bisa pakai strategi yang di belakangnya gitu. Mungkin kan misalnya ada beberapa alternatif strategi. Kalau di PPT kami kan dua. Misal kalau ada 5 strategi, nah itu sudah diurutkan strategi mana yang menjadi urutan pertama, kemudian yang menjadi urutan kedua sampai urutan kelima. Nah, kalau misalkan strategi urutan pertamanya itu gagal, mungkin bisa pakai strategi yang urutan kedua sih. Kan gitu sih kalau dari kelompok kami. Nah, ini mungkin dari Naini ada yang mau disampaikan lagi nggak? Atau kurang paham? Atau mungkin Naini pemahamannya beda dari kelompok kami gitu. Gimana, Nai? Izin masuk, suaraku udah kedengeran? Sudah. Tadi aku sinyalnya sempat putus-putus juga, berarti jawabannya ada di SPM ini ya? Iya, kalau menurut kelompok kami sesuai dengan urutan strategi alternatif prioritas yang ada di QSPM. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas konfirmasinya. Mungkin karena ini juga sudah terjawab semua ya dari dua penanya. Mungkin terima kasih atas partisipasinya dari teman-teman di sini dan juga atas penanya dari dua penanya tadi, Mbak Destia dan juga Mbak Naini. Mohon maaf kalau misalkan jawaban dari kelompok kami itu kurang dapat dipahami atau masih ada yang salah. Mohon maaf. Harapannya dari teman-teman, dari apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah dipaparkan dari kelompok kami bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke siapa ya tadi? Mungkin karena ini tadi yang membuka juga moderator kelompok 3 dan juga presentasi dari kelompok 4 juga sudah selesai. Apa ini langsung bubar aja? Udah bubarin aja karena Pak Diannya juga nggak ada. Iya, boleh. Udah
Terima kasih untuk kelompok 3 dan 4 ya yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oleh karena itu aku tutup ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.